Tunggu. Ada apa, Pak? Tinggalan. Nah, sabut. Permisi, Pak. Aneh banget tuh orang. Sekarang semuanya aman. Oh, oh. Sayang, kok kamu bisa tahu sih kalau aku ada di sini? Terus kamu juga kenapa bisa ke sini? Ya karena feeling aku itu kuat sebagai istri kamu. Jadi kamu jangan coba bohongin aku ya, karena aku itu istri kamu. Ya, sayang, maafin aku ya. Aku nggak bermaksud mau bohong sama kamu, cuman aku tuh nggak kepingin aja kamu tahu kalau aku kesini dan kamu jadi kepikiran. Loh, itu bukannya Putri ya? Dia ngapain pagi-pagi jam segini ke kantor? Kok dia kayak ngobrol sama cleaning service gitu sih? Ngapain ya? Aku juga nggak bisa dengar mereka ngomong apa. Kayaknya aku harus mendekat deh. Ya udah sayang, kita pulang aja yuk. Ayo. Aduh. Udah nggak ada sih mereka. Itu beneran Putri bukan ya? Tapi mirip banget sih. Udah aku masuk aja deh. Sayang, kamu tuh harusnya nggak perlu ngikutin aku sampai ke kantornya Rizky. Ya aku khawatir aja kamu bakal nekat terus ketahuan sama Rizky. Kamu nggak usah khawatir sayang. Aku udah rencanain ini semua dengan matang kok. Tapi kenapa sih kamu harus nekat banget? Nggak tahu sayang, aku tuh ngerasa kayak aku harus ngelakuin sesuatu untuk ngebuktiin kalau Rizky ini emang bersalah. Aku harus dapetin bukti kalau emang dia melakukan kejahatan selama ini. Karena aku takut kalau aku nggak nyari bukti secepatnya, semua kejahatan-kejahatan dia itu akan tertutup karena kematiannya Jody. Tapi kamu tahu kan yang kamu lakuin itu membahayakan. Iya sayang, aku minta maaf ya kalau aku bikin kamu khawatir. Tapi buktinya aku nggak apa-apa kan? Aku bisa keluar dari kantor itu dengan selamat. Oh iya sayang, aku juga berhasil naruh CCTV sama alat sadap di kantornya Rizky. Dan aku juga berhasil copy semua file yang ada di laptop dia ke data aku. Jadi ya semoga aja kita bisa nemuin bukti ya. Rencananya sih habis ini aku sama Gio mau ke rumahnya Pak Regar. Aku mau ngeliat semua gerak-geriknya Rizky. Kamu mau ikut apa gimana? Aku harus ke kantor. Kamu serius saya mau balik ke kantor? Setelah kamu dengar semua omongan orang-orang di kantor, kamu masih mau balik ke sana? Ya mau nggak mau kan harus aku hadapin. Oh ya
kantor, aku mau kasih lihat kamu sesuatu deh. Ini yang aku lakuin tadi di kantornya Rizky. Aku yakin nih, rencana aku kali ini bakalan berhasil. Nih, jadi aku tuh naruh satu kamera di satu sudut ruangannya Rizky. Kameranya tuh kecil, tapi angle-nya itu luas banget. Jadi kita bisa ngeliat seluruh ruangannya Rizky. Plus aku taruh beberapa alat penyadap biar kita bisa dengar mereka lagi ngomongin apa. Hai Ki. Masa tadi aku kayaknya ngeliat Putri deh di parkiran bawah? Serius kamu lihat Putri? Kamu yakin itu Putri? Sebenarnya aku juga rada ragu sih Ki. Soalnya aku ngeliat dari jarak rada jauh gitu. Terus udah gitu Putri juga lagi ngobrol sama Maksud? Maaf Pak Rizky, sebentar lagi meeting laporan bulanan akan segera dimulai. Pak Rizky sudah ditungguin sama peserta meeting lainnya di ruangan meeting. Baik, saya segera ke sana. Permisi Pak. Ya. Nun, saya harus meeting, jadi kita bahas ini nanti ya. Iya, kamu fokus aja dulu ya sama meetingnya. Kenapa Ki? Tapi kamu yakin? Yang kamu lihat itu Putri? Aku juga sebenarnya masih ragu sih. Soalnya jarak aku ngeliat dia tuh jauh banget. Tapi bener deh, perempuan itu mirip banget sama Putri. Apa benar yang dilihat Luna itu Putri? Buat apa Putri kesini tanpa nemuin gue? Udah, kamu gak usah mikirin itu lagi ya. Karena juga aku masih ragu, itu Putri itu bukan. Ya udah, saya kurang meeting dulu ya. Ya. Tadi itu beneran Putri atau bukan ya? Kalau itu Putri, ngapain coba dia ngobrol sama cleaning service? Untung aja, Luna tuh gak yakin kalau dia lihat aku. Kalau Luna yakin dia lihat aku, Rizky pasti gak akan diam aja kan? Ya iya sayang, kan makanya aku bilang sama kamu itu harusnya nggak perlu ngikutin aku ke kantornya Rizky. Bisa bahaya kan akibatnya. Ya, tapi kan aku khawatir sama suami aku takut kamu kenapa-napa. Kamu tenang aja sayang, suami kamu itu bakalan baik-baik aja kok. Kan aku udah bilang sama kamu, aku merencanakan ini semua tuh dengan matang. Lagian tuh aku ngelakuin ini sayang, biar hidup kita tenang. Biar semua orang yang jahat sama kita itu kelihatan kedoknya dan mereka berhenti. Mereka ninggalin kita sendiri. Ya udah, aku turun ya. Aku harus kerja. Sayang, kamu lupa sesuatu deh. Apa-apa? Aduh, udah sayang, aku mau turun. Nggak boleh pergi sebelum ini, nggak boleh. No. Nih, Mwah. dah. Sayang, Apa? satu lagi yang ketinggalan. Apa lagi? Nggak malu. Dah. Dah. Setelah kejadian itu, ternyata dia masih berani ya masuk ke kantor. Iya ya, kayak nggak punya beban sama sekali. Apa dia nggak ngerasa bersalah sama sekali ya? Padahal suaminya yang udah buat meninggal Pak Jody. Sabar Putri, jangan terpengaruh sama omongan mereka. Fokus aja sama kerjaan di sini.
Oh Jessy, tolong taruh laporan yang harus saya cek ke ruangan saya ya. Nggak ada laporan yang harus Bu Putri cek. Maksudnya? Semua laporan sudah diselesaikan oleh tim, Bu. Oh nggak apa-apa, saya tetap harus cross check, soalnya kan itu tanggung jawab saya. Nggak perlu, Bu Putri. Semuanya sudah beres. Saya denger ya, apa yang kalian berdua bicarain soal saya sama suami saya. Kalau kalian emang nggak suka saya kerja di sini lagi, lapor sama HRD biar saya dipecat. Karena saya juga dengan senang hati kok mau keluar dari kantor ini. Saya nggak akan tinggal diam ya. Karena saya melihat kalian menghujat suami saya atas apa yang menimpa Pak Jody. Suami saya nggak salah, justru Pak Jody yang bersalah. Apa kalian tahu? Pak Jody sudah menyebabkan saya dan saudara saya mengalami kecelakaan. Iya. Ya, silahkan masuk. Bu, saya benar-benar pengen mengundurkan diri saya dari kantor ini. Saya udah gak nyaman lagi, Bu, kerja di sini. Apalagi semenjak Pak Jody udah gak ada. Maaf Put, kamu tahu kan konsekuensinya apa jika kamu tetap mengundurkan diri? Kamu harus membayar penalti yang jumlahnya tidak sedikit. Apalagi kamu masih terikat kontrak, Putri. Tapi semua karyawan dan staf yang lain sudah tidak menghargai saya lagi, Bu. Gimana saya bisa nyaman kerja di lingkungan yang seperti itu? Mereka semua terus membicarakan hal buruk soal suami saya. Padahal mereka semua nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu harus sabar, Putri. Kalau Ibu tidak bisa menyetujui pengunduran diri saya bisa melaporkan ke bagian tenaga kerja atas perilaku yang saya terima selama saya kerja di kantor ini. Ada nomor yang nggak dikenal WA saya, terus minta saya keluar karena ada yang pengen ketemu dengan saya. Siapa ya? Mana orangnya? Kok nggak ada? Saya di sini, Bu. Pak Jody? Nggak mungkin. Pak Jody kan sudah meninggal. Ini saya, Bu. Bu, saya selamat dari kecelakaan itu. Saya datang ke sini ingin minta bantuan sama Ibu. Tentang apa, Pak? Pokoknya, kalau Putri minta mengundurkan diri pakai alasan apapun, jangan Ibu kasih. Memangnya kenapa, Pak? Pokoknya Ibu ikutin saja permintaan saya. Dan saya akan kasih imbalan sangat besar untuk Ibu. Kamu boleh melaporkan kantor ini kemana saja kamu mau. Tapi, apa kamu siap? Kalau semua karyawan dan staf sini semakin bicara jelek tentang kamu dan suami kamu, mereka akan semakin membenci kamu karena mereka tahu Pak Jody meninggal gara-gara suami kamu. Bahkan Mr. Smith juga sangat merasa kehilangan sejak kepergian Pak Jody. Pak Jody meninggal bukan karena suami saya, Bu. Ibu bahkan nggak tahu kan apa yang dilakukan Pak Jody ke keluarga saya. Tapi Mbak Putri juga nggak tahu kan, kalau Pak Jody selama ini sudah banyak membantu staf dan karyawan di sini dengan uang pribadinya.
Semoga semua ini bisa membantu Pak Jody. Pak Jody juga berpesan supaya aku merahasiakan kalau Pak Jody selamat dari kecelakaan itu. Kalau bener yang dilihat Luna itu Putri, apa sebenarnya tujuan Putri datang ke sini? Tolong kamu kasih tahu petugas dan security yang mengurus CCTV di kantor ini untuk siapin semua rekaman yang mengarah ke parkiran, ya? Baik, Pak. Saya tunggu di ruangan saya. Baik, Pak. Maaf, Pak. Meetingnya gimana, Pak? Kita lanjutin lagi setelah jam makan siang, ya? Masuk. Selamat siang, Pak. Siang. Rekaman CCTV yang saya minta sudah kamu siapkan? Oh, sudah, Pak. Filenya langsung saya kirim ke alamat email Bapak. Silahkan Bapak cek dulu. Barangkali ada kendala, bisa saya bantu, Pak. Baik, saya cek sebentar ya. Oh iya, filenya udah masuk. Bapak bisa kembali. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Gue pikir semuanya udah aman. Gue juga mikir gitu, Gi. Tapi ternyata si Rizky minta ngecek ulang CCTV-nya. Ya mungkin dia curiga sama sesuatu. Lo tau gak, tadi pas gue zoom in, gue ngeliat si Rizky itu lagi ngeliat CCTV di area parkiran kantor dia. Tapi tenang aja, Ran. Dia belum ngeliat posisi mobil lu kok. Ki, kamu lagi sibuk nggak? Ini saya lagi cek rekaman CCTV. Karena saya penasaran soal Putri. Oh ya, kamu tadi lihat Putri di sebelah mana? Kamu bisa tunjukin ke saya? Kayaknya rada ke kanan deh posisinya. Kanan. Saya udah cek berkali-kali di bagian itu, tapi nggak nunjukin sama sekali keberadaan Putri di situ. Bener nggak sih kamu lihat Putri? Kayaknya sih aku lihat dia ya. Masa sih aku salah? Saya telepon Putri aja kali ya. Biar saya bisa pastiin langsung. Daripada kita penasaran kayak gini. Ran, Rizky mau telepon Putri. Gue harus ngabarin Putri.